Sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan, saya Pendeta Herlina DL, pendeta dari Resort GKRO Ampah, menyampaikan renungan di pagi hari ini dari Nas Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-36, dan saya hanya membacakan pada ayat 31 dan ayat yang ke-32 yang berbunyi demikian. Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab Engkau yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka Engkau dapat menjadi petunjuk jalan bagi kami. Jika Engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin merenungkan firman-Mu yang penuh kuasa. Berapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami, mengerti, dan memperlakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan, saya membuat renungan saya pada saat ini dengan judul Berjalan di Belakang Tuhan. Sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan, semua kita pasti pernah merasakan begitu besar tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap situasi dan keadaan hidup, secara khusus dalam hal-hal yang sulit, kita begitu merasakan bahwa tuntunan dan penyertaan Tuhan itulah yang memampukan kita sekalian. Demikian juga perjalanan kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Secara khusus dalam nas kita pada saat ini memasuki tahun yang kedua di padang gurun. Tuhan menuntun Musa untuk memimpin bangsa Israel dari Sinai menuju padang gurun Paran. Bangsa Israel berjalan mengikuti susunan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Musa mengajak serta iparnya, Hobab, yang saat itu hendak kembali ke negerinya. Alasannya, Musa ingin supaya Hobab juga dapat menjadi saksi bagaimana Allah memelihara umatnya. Artinya ajakan itu berdiri di atas iman dan keyakinan bahwa Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada Israel. Saudara kekasih, tabut perjanjian Allah berjalan mendahului barisan umat Allah dalam setiap titik perhentian dan perjalanan. Musa selalu mengucapkan pengakuan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan atas mereka. Pengakuan ini mengingatkan bahwa perjalanan yang sedang mereka tempuh bukan persoalan mengenai bangsa Israel yang sedang meraih mimpi dan keinginannya, melainkan tentang Tuhan yang memimpin langkah mereka. Saudara kekasih, penyertaan Allah inilah yang ingin Musa bagikan kepada iparnya yang berasal dari keturunan Imam di Midian. Musa ingin menunjukkan kepada Hobab bagaimana Allah berkarya dalam hidup umatnya dan mengubah mereka menjadi taat kepadanya. Saudara kekasih, ada dua pelajaran yang dapat kita tarik dari perikop ini. Yang pertama, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel tidak ragu untuk mengungkapkan bahwa Allah adalah pemimpin yang sejati atas bangsanya. Musa tidak mengklaim hak kepemimpinan itu, akan tetapi ia justru berusaha meyakinkan iparnya bahwa hanya Allah yang berkarya untuk membentuk umatnya. Yang kedua, sekalipun mereka meninggalkan gunung Tuhan, tiang awan senantiasa memimpin dan menuntun bangsa Israel itu sendiri. Saudara kekasih, fakta ini kian menegaskan bahwa Allah selalu hadir dan sungguh-sungguh menyertai dalam perjalanan hidup umatnya. Tidak ada titik di mana penyertaan Allah terlewatkan. Dari pergumulan dan sukacita kehidupan kita, dengan Allah senantiasa hadir dalam hidup kita. Kita berjalan di belakangnya, mengikuti langkahnya, sehingga hidup kita terjamin dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhanlah yang memampukan kami
agar kami mampu memperlakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.